Ya, selamat malam pemirsa TVRI. Kita ketemu lagi dalam Bincang Malam TVRI. Dan bersama dengan saya, Charles Bonar Sirait. Malam hari ini kita akan membahas topik dengan judul Tinjauan Sosiologis Pilkada DKI Jakarta menuju putaran kedua. Dan sudah bersama-sama dengan saya, dua orang yang sudah tidak asing lagi, pengamat yang akan saya perkenalkan masing-masing ke hadapan Anda. Yang pertama kami mulai dulu dari yang paling ujung, Bapak Tamrin Amal Tomagola. Beliau adalah sosiolog dari UI. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Saya selalu terus mengikuti pemikiran-pemikiran dan juga tulisan-tulisan Abang di berbagai media. Dan berikutnya adalah Bang Denny Lesmana. Beliau adalah peneliti dari Indobarometer. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Jakarta sesudah pilkada kemarin? Semakin seru. Semakin seru. Baik, kita mulai dulu dengan diskusi kita pada malam hari ini. Tentu ini menarik kalau kita akan bicarakan sebelum ke putaran kedua. Tentu ini fenomena apa juga yang terjadi di putaran yang pertama. Karena menurut bincang-bincang saya dengan Bang Tamrin tadi, ada banyak hal menarik yang berbeda dengan pilkada 5 tahun yang lalu. Berbeda sekali. Kita menuju ke Bang Tamrin dulu. Apa yang bisa diamati secara umum tentang hasil sementara quick count ini, walaupun belum merupakan keputusan dari KPUD, belum memberikan keputusan, tapi beberapa hasil quick count dari teman-teman yang ada di lembaga seperti Indobarometer menempatkan Jokowi Ahok di tempat pertama dengan sekitar 42,4%. Hasil dari quick count dari Indobarometer kemarin jam 17. Ya. Silakan Bang Tamrin. Iya, saya kira hasil kemarin itu menunjukkan betapa pemilih Jakarta, pemilih DKI itu sudah sangat cerdas dan sudah sangat kritis melihat pasangan-pasangan yang ada. Nah, hasil kemarin saya kira memperlihatkan paling kurang 3 hal. Yang pertama adalah Jokowi menang di tengah-tengah kemuakan warga terhadap politik pada umumnya dan partai politik pada khususnya. Nah, kemudian Jokowi juga menang di tengah-tengah kemuakan warga, sebenarnya seluruh Indonesia, tapi khususnya Jakarta, terhadap birokrat-birokrat yang korup, yang memark up dan menjara uang negara dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga saya kira juga memperlihatkan bahwa isu-isu primordial, yaitu rasialisme, sukuisme, dan agama, sudah tidak laku dijual. Jadi kalau pihak manapun yang mencoba mengeksploitir isu-isu primordial, ras, suku dan agama, itu nggak bisa itu. Nah, sehingga dengan jelas itu orang melihat dengan sangat proporsional bahwa kita butuh perubahan. Dan orang yang sudah punya rekam jejak memberikan perubahan di tempat lain, ini orangnya. Dan dia datang dengan segala kesederhanaan, kejujuran, ketulusan. Nah, itu membuat orang terpincut, jatuh hati sama dia. Jadi itu kira-kira sekarang fenomena yang kita bisa baca di masyarakat. Menarik juga apa yang kita lihat bahwa ada satu pasangan cagup dan cawagup ini yang sekarang menempati peringkat keempat, berasal justru bukan dari partai, diusung oleh independen, mengatakan bahwa rakyat saya adalah warga Jakarta. Jadi saya tidak akan mengkhianati warga Jakarta walaupun saya berada di peringkat keempat. Tadi pagi lewat siaran radio, Bang Faisal mengatakan saya tidak akan mungkin menjual suara saya. Pertanyaannya adalah untuk putaran kedua mau dialihkan kemana suaranya? Dia bilang silahkan warganya menentukan. Nah, ini fenomena yang menarik juga, Bang Denny. Kenapa calon pasangan dari Bang Faisal ini bersama dengan BIM diusung oleh independen begitu bisa mengalahkan Alex Nono yang diusung oleh partai besar seperti Golkar? Jadi gini, perlu saya sampaikan juga bahwa hasil penelitian Indobarometer yang terakhir ini juga harus kita ceritakan awalnya bahwa ada sekitar 21% yang belum memutuskan. Nah, ini yang 21% ini dengan strategi yang dipunya oleh Bang Faisal itu, dia bisa mengambil dukungan yang di sana itu, sehingga dukungan itu otomatis dia tepat. Kita tahu gimana Bang Faisal gerakannya dengan strateginya, dengan dekatnya dengan rakyat. Bahkan dia juga pernah bermalam di kediaman rumah warga Jakarta. Itu strategi itu yang dilakukan Bang Faisal itu, sehingga ada sekitar 21% loh yang lari ke pasangan ini. Dan di situ juga banyak anak muda kelihatannya. Betul. Yang menginginkan perubahan. Iya. Oke. Silakan. Iya. Sekitar kalau kita lihat hasil quick count kemarin yang disampaikan Indobarometer bahwa ada 60% yang menginginkan perubahan. 60%. Itu 60% itu diambil dari mana?
kita lihat hasil quick count Fauji Bowo Nahrawi itu sekitar 33,77%. Berarti lebihnya itu sekitar 60% lah yang menginginkan perubahan. Nah, ini menarik sekali. Sebetulnya fenomena ini ya nanti akan disampaikan bagaimana sebetulnya ini Jokowi di atas angin. Jokowi di atas angin yang memang dia itu sebagai penantang incumbent, dia bisa melebihi suara incumbent. Nah, ini nanti juga adu strategi ke depan bagaimana. Karena putaran kedua itu kita ketahui bahwa tidak boleh ada sosialisasi, tidak boleh ada atribut, tidak ada boleh itulah nanti yang bagaimana dia melakukan zero grassroots operation. Teknik-teknik itulah bagaimana nanti dilakukan. Jadi atribut-atribut sudah tidak boleh lagi. Sudah tidak boleh. Karena ini sebetulnya kalau permainan ini perpanjangan waktu kan. Ya, jadi nggak bola lagi dari awal. waktu. Betul. Baik. Dan yang menarik juga kalau nanti hanya tinggal 2, berarti itu nomor-nomor yang kemarin nggak berlaku. Nggak, itu teknisnya gimana tuh Bang? Karena kan kemarin posisinya pasangan Fokenara nomor urutnya 1. Ya kalau Jokowi Ahok nomor urutnya 3. Menurut pengalaman beberapa pilkada di daerah itu bahwa Putaran kedua. tetap itu nomor lama kita pakai. Nomor 1 untuk pasangan Fauji Bowo Nahrawi, kemudian nomor 3 untuk pasangan Jokowi Ahok. Hanya 2456 tidak ada Tidak lagi. ada, cuma 1 sama 3 aja. Untuk memudahkan identifikasi juga oleh para pemilih. Pak Tamrin, ini mungkin menarik ya kalau kita lihat bagaimana masyarakat Jakarta dianggap cerdas kali ini, tidak katakanlah tidak terkontaminasi atau mempercayai hasil riset begitu saja. Karena kalau kita lihat hampir semua lembaga riset itu mengatakan di bulan Mei kemarin polling nomor 1 itu ada di pasangan Fokenara. Hari ini apakah itu bisa juga dianggap sebagai kecerdasan masyarakat Jakarta tidak mengikuti hasil riset? Iya, karena saya kira betul. Mungkin barangkali itu bisa ditambahkan sebagai poin yang keempat, yaitu juga mulai ada kejenuhan dan ketidakpercayaan warga terhadap lembaga-lembaga survei. Karena mulai dari sejak tahun 2004, 2011 dan seterusnya ada lembaga survei tertentu yang memang di-hire, disewa untuk mengaduk-aduk keadaan yang sebenarnya. Nah, karena itu rakyat sudah mulai itu. Nah, karena itu saya kira hati-hati dengan lembaga survei, lebih baik hati-hati karena nanti akan dianggap hanya mengabdi kepada yang bayar dan profit oriented dan tidak ada idealisme lagi gitu. Nah, itu Bang Denny punya kesempatan untuk menjelaskan posisinya Indobarometer pertama itu ada di mana. Yang kedua, apakah Indobarometer juga melihat pasangan Foke dan Nara di bulan Mei itu memang nomor 1, masih nomor 1. Dan ketiga, kalaupun iya memang itu sebetulnya betul, kenapa bisa ini terbalik begitu? Nah, faktor apa silakan? Jadi gini, independensi Indobarometer itu tidak ada kontrak dengan sepengetahuan saya. Tidak ada kontrak dengan semua calon yang ada, 6 calon tidak ada. Jadi risetnya murni ya? Full murni. Sejak dari berdiri. Sejak berdiri. Kemudian di situ ada namanya evaluasi kinerja incumbent. Ada 50% evaluasi kinerja incumbent itu, ya ini incumbent ya, Foke. Kecenderungan itu 50% itu pas-pasan, angka pas-pasan. Idealnya kalau memang semua warga puas, warga masyarakat Jakarta kinerjanya puas itu sekitar 70 sampai 80%. Pas-pasan itu kalau rentang angka 0 sampai 10, 6 gitu. Ya sekitar itu kan 50% itu masih pas-pasan angka itu. Oke. 55 lah. Ya, masih pas-pasan. 5,5. Ya. Itu masih pas-pasan. Kecenderungan sebetulnya harusnya tim suksesnya ya mengkaji kinerja incumbent yang pas-pasan itu dia harus lebih kreatif lagi. Jangan sampai lagi-lagi kan bahwa survei membuktikan bahwa masyarakat itu lebih senang bahwa calonnya itu datang bersapa tatap muka langsung door to door. Ketimbang saya bilang incumbent, Jokowi sudah melakukan itu. Jokowi itu benar-benar merakyat. Benar-benar dia sapa kesederhanaan yang tadi disampaikan dan sebagainya. Ya, masuk sedikit lagi Bang Denny, ini pertanyaan menarik. Dari antara angka yang pas-pasan tadi itu kan banyak faktor, ada banyak kriteria. Yang paling menonjol rakyat Jakarta tidak puas ataupun angkanya itu pas-pasan di kinerja yang mana? Kemacetan kah, banjir kah, atau pelayanan publik kah? Kita juga pernah publish bahwa masyarakat melihat masalah yang ada di Jakarta itu yang pertama adalah kemacetan. Kemacetan ini yang luar biasa. Semestinya lagi-lagi pada saat kemarin juga dampak
meriahnya kampanye resmi incumbent itu mengganggu juga kemacetan-kemacetan yang ada di Jakarta. Ini orang semakin cerdas melihat. Kemarin yang dilakukan Jokowi itu kebalikannya, dia tidak melakukan kampanye besar. Kampanye besar ini berdampak memang bagus, tetapi berdampak sosiologi juga buat lingkungan Jakarta yang memang sudah macet, makin macet-macet lagi kemarin. Ya. Nah, itu ada faktor-faktor seperti itulah. Baik, Bang Tamrin, sini ada yang menarik kalau kita hanya rakyat sekarang sedang menonton ini, karena ini dianggap episentrumnya pilkada seluruh Indonesia. Karena ini akan berpengaruh. Etalasenya pilkada seluruh Indonesia. Hal yang menarik kalau kita bukan hanya membahas soal Foke, Nara, dan juga soal Jokowi Ahok. Marilah kita membahas juga persoalan-persoalan lain mengenai fenomena Hidayat Didik, Faisal Bim, Alex Nono, dan Hendarji. Kami mulai dulu dengan Hidayat Didik. Kemarin begitu hasil quick count ini diumumkan, Jokowi langsung menyambangi kediaman Hidayat Didik. Dan memang ini angka yang sangat menarik kan, ini 11,50% untuk dianggap bisa menjadi kawan begitu untuk putaran kedua. Ya, kalau misalnya 3/4 dari itu saja pergi ke Jokowi, barangkali Jokowi sudah lewat 50 kalau misalnya yang sekarang tetap ya. Tapi perlu dicatat bahwa personal chemistry, jadi kedekatan pribadi antara Hidayat dengan si Joko itu sudah lama terbangun. Saya dengar katanya karena Hidayat adalah salah satu tim sukses yang mensukseskan Jokowi di Solo. Kampanye wali kota Solo. Kampanye waktu ingin jadi wali kota Solo. Jadi mereka sudah membina satu hubungan yang baik. Nah, tapi itu memang tidak menjamin bahwa mesin mobilisasi PKS dan PAN juga mengiyakan hal itu kan. Tapi kita akan lihat. Patut dicatat bahwa sebenarnya PKS itu masih punya semacam grudge dongkol sama Foke sejak dari 2007 kan, karena ya mereka berlawanan dan PKS dikerjain habis itu kan, yang beramai-ramai lawan hanya satu PKS. Angkanya hanya tipis sebetulnya terpautnya. Iya betul. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya nanti masuk yang kedua, saya kira mayoritas 3/4 dari yang milih Hidayat itu akan pergi ke Jokowi. Kemudian yang paling kurang 1/2 dari yang milih Faisal Bim juga akan pergi ke Jokowi. Tapi yang milih Alex itu saya kira barangkali ke Foke, karena itu Golkar gitu ya. Dan mereka semua itu kan alumni Golkar itu, orang-orang ini. Apakah Foke, apakah Partai Demokrat, semuanya alumni Golkar kan. Nah, kemudian kalau dari Supanji, saya kira dia juga barangkali lebih cenderung pergi, suara-suara itu lebih cenderung pergi ke Foke. Ke Foke. Tapi untuk modal menang dalam putaran kedua, saya kira Foke bisa sedikit bersiul-siul. Baik. Ya. Nah, saya ingin melihat juga bertanya kepada Bang Tamrin dan juga Bang Denny, ini fenomena apa pasangan yang tidak didukung oleh partai, tapi calon independen, itu bisa menempati posisi nomor 4 dan mengalahkan Alex Nono yang diusung oleh Partai Golkar. Bisa nggak memberikan, itu tidak bisa diprediksi, bahkan kita melihat mereka tadinya di nomor 5, nomor 6 dugaan rakyat gitu. Ya. Silakan Bang Denny. Iya, fenomena kenapa yang independen itu bisa naik di posisi yang keempat ya. Ini melihat saya, yang pertama yang tadi saya sampaikan sebetulnya ada kecakapan tim yang benar-benar dia sudah mengerti kemauan masyarakat di Jakarta itu, sehingga dia sudah bisa mengarahkan ini si calon ini benar-benar turun ke lapangan. Yang memang itu ada yang tadi bilang ada swing voter sekitar 21% itu, dia mengambil itu. Yang dari swing voter ya. Ini belum memutuskan ya, menjelang 1 minggu sebelum pilkada belum memutuskan. Iya, itu yang melihat bahwa dia berhasil meraih hati pemilih yang lebih kaum yang lebih kecil itu, saya bilang. Kemudian kalau memang saya lihat juga tentang kenapa yang diusung Golkar juga berada di bawah, ini lagi mungkin ada faktor-faktor lain. Kurang sosialisasi mungkin? Mungkin dia juga calonnya, saya lihat sosialisasi sudah. Kesuksesan yang belum terukur di Sumsel mau dibawa ke Jakarta itu pengaruh nggak? Artinya belum dikenal, ya. Sebetulnya kalau kemarin melihat hasil survei pun dia sudah merangkak naik ya, dari hasil survei kecil sekali. Awal-awal dia 6 bulan yang lalu survei di Indobarometer kecil, tetapi rate-nya terakhir juga memang naik. Kemudian mungkin di sini juga ada faktor lain
ya mungkin juga ya faktornya belum tahu nih, saya ini harus menganalisa. Cuman kalau kita lihat berdasarkan hasil riset kita, itu trennya sebetulnya pada 3 bulan itu naik. Tapi pada saat akhir ini kemampuan tim yang lain yang begitu fenomenal seperti Jokowi itu, dia menggunakannya baju kotak-kotak itu mempengaruhi sekali. Yang pada saat kemarin fenomena di hari H luar biasa dia. Semua patah memandang timnya itu pakai kotak-kotak. Semarak ramainya itu luar biasa itu. Yeah. Kalau saya lihat kenapa Faisal Bim bisa mengalahkan Alex Nurdin itu 3 hal lagi. Yang pertama itu sebenarnya di dalam pemilu kada DKI sekarang itu ada 2 kriteria yang diterapkan. Pertama, yang di satu pihak yang kurang lebih disebut dalam bahasa Inggris dengan the bad guys dan the good guys. Itu jelas gitu. Kemudian kriteria yang kedua, siapa yang sudah punya prestasi pengalaman sebagai birokrat, sebagai eksekutif, dan siapa yang belum. Nah, kalau kita kelompokkan itu, maka pihak independen itu memang menonjol ditambah dengan Jokowi dibanding dengan 3 pasangan yang lain. Tapi kalau dilihat prestasi sebagai eksekutif, itu sebenarnya yang menonjol itu adalah Jokowi dan Alex Nurdin. Tapi Alex Nurdin itu saya kira jatuh karena apa? Karena dikaitkannya dengan korupsi, dikaitkannya dengan sepak terjang Golkar yang memang sudah lama sejak zaman Orde Baru tingkahnya selalu begitu gitu. Nah sehingga Faisal Bim ini yang membawa itu. Nah dan sehingga Faisal Bim mengusung satu citra karakter bersih lurus. Nah itu sangat berlawanan dengan Alex. Kita tahan dulu diskusi kita di sini karena kita akan segera sambung nanti. Yang menarik adalah bagaimana kita sekarang bisa melihat apa saran dari Pak Tamrin dan juga Bang Denny. Mungkin kalau kita kerucutkan, ini kalau tim suksesnya Jokowi dan tim suksesnya Foke nonton, kita berharap mereka bisa dapat banyak insight dari Pak Tamrin dan juga Bang Denny. Tapi tetap Bang Denny sudah katakan bahwa murni yang bersangkutan hanya Indobarometer tidak ikut di dalam tim pemenangan ya. Baik, kita akan sambung lagi nanti setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Warna baru, sentuhan baru. Dalam rangka menyongsong hari jadi ke-50, TVRI menggelar launching akbar. Kemasan baru di tahun emas. Kategori program olahraga. Pesta besar Olimpiade London 2012. Liga Italia dan ring tinju dunia, program untuk anak, program news, musik, kategori program komedi, program inspirasi, dan acara spesial Ramadan. Launching akbar kemasan baru di tahun emas juga dimeriahkan oleh artis-artis papan atas, Andra and the Backbone, Once, Mulan Jamila, Mahadewi, Tiara, Uya Kuya, dan lain-lain. Pastikan Anda menyaksikannya. Launching akbar kemasan baru di tahun emas, Senin 16 Juli pukul 21, langsung hanya di TVRI. Minggu malam bersama Slamet Raharjo akan menyampaikan sebuah acara yang sangat menarik pada tanggal 15 Juli, yaitu acara yang membahas masalah kita, rakyat menggugat. Saya bicara tapi tidak dianggap. Kita pernah dianggap sebagai warga. Paling tidak dalam 2 hal kan yang sering kita kelakar, ketika bayar pajak dan ketika pemilu. Jangan sekali-sekali kita tergoda dengan undangan sang raja. Mereka lupa loh, pemimpin itu mestinya yang agak sedikit ugal-ugalan. Apa makna gugatan? Ya kita mendewasakan kita sendiri ini. Kita jadi, permasalahannya itu. Ketika orientasi kerakyatan ini ditinggalkan, sesuatu bisa terjadi. Untuk itu saudara, pada hari Minggu jam 8 malam, jangan kemana-mana. Simaklah acara ini. Tetap di TVRI, tetap di TVRI, tetap di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana memperingati lahirnya televisi Republik Indonesia TVRI yang bagaimana Islam sebagai agama amal akan disiarkan insyaallah pada hari Jumat tanggal 13.30 pagi dengan judul
Baik, kita segera masuk lagi di sesi yang berikutnya. Kita masih bicara soal tinjauan sosiologis Pilkada DKI Jakarta menuju putaran yang kedua. Masih bersama-sama dengan kami, Bang Tamrin Amal Tomagola, beliau adalah sosiolog dari Universitas Indonesia, dan juga Bang Denny Lesmana, beliau adalah peneliti dari Indobarometer. Ini sudah confirm kan masuk ke putaran yang kedua, dan punya waktu sekitar berapa, 2 bulan, Bang, untuk bisa mempersiapkan 23 diri. September ya? Iya. Nanti putaran kedua itu mulainya adalah tanggal Sudah ada 23 tanggalnya? September. Belum ya? Ya, tapi sudah 23 September ya. Kalau KPUD-nya sendiri akan kemungkinan besar rilis hasil resmi ke publik kapan, Bang? KPUD? Sekitar 20-an ya. Iya. Sekitar 20-an. Sekitar tanggal 20 Juli gitu ya? Sebelum puasa lah, Sebelum puasa. tanggal 20-an. Nah, setelah itu nanti kita akan ada kemungkinan putaran yang kedua adalah tanggal Saya dengar September? 23 September. 23 September. 23. Karena Oktober itu masa jabatan gubernur sekarang berakhir. Baik. Nah, pertanyaan yang menarik adalah selama rentang waktu antara kita 20 Juli sampai dengan September, ada sekitar 2 bulan di situ. Ini bentuk kampanye yang diperbolehkan secara peraturan seperti apa? Iya, jadi kalau putaran kedua, beberapa pilkada yang mengalami 2 putaran seperti di Tangerang Selatan, itu kita lihat bahwa putaran kedua itu tidak boleh ada atribut. Kemudian tidak boleh ada kampanye. Yang hanya dilakukan adalah definisi kampanye itu gimana? Kampanye resmi itu di arena publik. Di arena publik ya, kampanye resmi itu. Berarti kalau turun ke rumah-rumah, misalnya ada pengajian masuk, itu kampanye. Itu kampanye. Itu kampanye. Itu kampanye. Jadi sebetulnya bagaimana dia tim suksesnya ini bisa melakukan grassroots operation. Grassroots operation yang cantik, yang inovatif. Ini alangkah baiknya sebetulnya